Terfikir dan terbersit ingin menyapa para bunda dan keluarga besar LTQ Tahfidz Pekanbaru dengan sebuah sapaan yang sangat ditunggu, sapaan kemuliaan yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada doa di dalamnya, yaitu sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sekarang sedang bersama keluarga menikmati liburan selepas pekan yang lalu. Para bunda sekalian sudah menyelesaikan ujian akhir semester di LTQ Tahfidz Pekanbaru. Semoga hari-hari dalam liburan ini senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ingin kembali ke beberapa waktu yang lalu. Ada yang sejak awal sudah membersamai LTQ, ada yang baru beberapa semester, atau bahkan ada yang baru 1 semester. Semua dinamika yang terjadi hingga sampai saat ini, para bunda masih bertahan, itu tentu penuh perjuangan. Semua kisahnya penuh warna. Oleh karenanya, mohon berkenan pada kesempatan yang baik ini untuk saling kembali menguatkan, karena pasca liburan itu sesuatu sunatullah. Ada banyak hal yang tidak terfikir itu akan terjadi. Ada hal yang tadinya tidak direncanakan, ternyata itu yang akan terjadi. Oleh karenanya, bagi kita yang sudah berkomitmen memiliki sebuah keputusan untuk memilih agenda kebersamaan kita di LTQ, tentu tidak menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan diri kita. Tapi bagi yang baru membersamai hari-hari di LTQ dengan begitu dinamisnya, maka ada baiknya nasihat menasihati kali ini baik untuk sama-sama kita renungkan. Kita adalah makhluk yang sebenarnya Allah berikan potensi yang luar biasa kepada diri kita. Tetapi terkadang potensi itu tidak bisa melejit dikarenakan diri kita membelenggu, sehingga belenggu itu yang tidak dilepas membuat kita tidak bisa lebih baik dari hari ke hari. Padahal tadinya kita juga menjadi orang seperti orang kebanyakan. Hari ini kita sudah memiliki majelis Quran. Itu adalah bukan hal yang biasa-biasa, bunda. Tapi itu sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perjalanan, ketika kita menyaksikan teman-teman sekelas kita bisa jadi lebih baik, lebih lancar, lebih bagus dari diri kita, maka belenggu yang tadinya sudah ada dari diri kita, kita kembali jadikan itu menjadi sebuah belenggu. Belenggu itu adalah kita meragukan diri sendiri. Kita gak percaya dengan diri sendiri. Padahal kalau boleh jujur, kita sudah melangkah, kita sudah memulai. Inilah sebenarnya yang menjadi kendala kenapa kita tidak bisa mengeksplor potensi yang sudah Allah berikan. Kita sering bilang tak bisa, padahal kita belum memulai. Kita juga sering bilang gak ada, padahal juga belum dicari. Kita juga sering bilang takut,
padahal belum pernah dicoba. Ada huruf-huruf yang barangkali masih belum ringan kita mengucapkannya. Lalu kita mengatakan diri kita ini memang bodoh. Kita mencela diri kita. Diri kita memang gak bisa. Memang payah dan seterusnya. Meskipun hadis nomor 2 dalam buku PTA itu kita sudah hafal dengan mutkinnya. Seharusnya hadis tersebut menjadi penguat bagi kita untuk terus melaju. Meragukan diri dan tidak percaya diri ini sebaiknya harus kita lepas dari belenggu diri kita sendiri. Ibu Solihat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambatan pada diri kita sendiri itu tentu bukan hal yang tidak mungkin ada. Itu ada pada diri kita sendiri. Namun hari ini kita menjadikan bagaimana hambatan itu bisa terlepas dari diri kita sendiri. Maka paling tidak ada 2 rumus yang kami ingin sharing di sini. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada diri sendiri. Ya. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kemampuan kepada kita, menitipkan potensi kepada diri kita agar kita menjadi lebih baik. Seharusnya ini harus menjadi pendorong sehingga belenggu-belenggu yang mengikat kita itu bisa terlepas. Kita percaya diri karena kita percaya Allah. Kita percaya diri karena kita percaya Allah. Ketika kita menjadikan Allah sebagai penguat, pembuka jalan-jalan kita, maka seharusnya kita tidak perlu meragukan diri. Kita tidak percaya kepada diri sendiri. Karena kita mengatakan bahwa ya Allah bersamai aku dalam setiap aktivitasku. Aktivitas yang mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Bagaimana caranya agar percaya diri dan percaya Allah itu bisa muncul? Itu bisa didapat dengan energi Quran dan zikir. Bukankah Allah sudah memudahkan jalan kita untuk bisa membersamai? LTQ dalam hal ini adalah belajar untuk tetap akrab dengan Al-Quran, Bunda. Apakah belum cukup untuk meyakinkan kita bahwa hal-hal yang membelenggu diri kita tadi itu bisa kita dilepas? Bunda-bunda solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita berkisah kepada perang Badar, perang Uhud. Kalau dilihat di perang Badar, jumlah pasukan muslimin dan musyrikin itu tidak berbanding lurus. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menumbuhkan rasa takut dan khawatir kepada para tentara muslim. Dan itu fitrah sebenarnya. Tapi karena keyakinan dan ketakwaan mereka itu lebih besar dibandingkan dengan ketakutan mereka, dan pada akhirnya dalam sejarah kita baca kaum muslimin memenangkan perang pada kejadian perang Badar pada waktu itu. Para bunda soleh rahimakumullah, rasa yang membelenggu itu fitrah terjadi, tapi yakinilah bahwa itu semua harus berlepas dari belenggu-belenggu itu, karena kita sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai majelis Quran. Selamat mempersiapkan diri untuk menuju semester baru di Januari. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berlepas diri dari rasa-rasa yang mengkhawatirkan diri, rasa tidak percaya kepada diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.